Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menginstalasi Apache 2, MySQL, dan PHP pada Linux. Dan nanti juga kita akan mencoba menginstal CMS WordPress pada Linux. Sebelum melakukan instalasi, kita jelaskan di sini bahwa untuk praktek kali ini kita menggunakan sistem operasi Linux Debian versi 12.2. Nah, seperti biasanya sebelum melakukan instalasi aplikasi apapun, kita melakukan update dulu paket-paket dari repositori yang tujuannya untuk kita akan mendapatkan list paket-paket terbaru yang ada pada server repositori yang kita tuju. Kita masuk terus sebagai root, kemudian kita ketikkan perintah apt update. Oke, di situ sudah terlihat down, semua paket-paket sudah kita mendapat yang terbaru. Untuk menginstalasi Apache, yang pertama kita ketikkan perintah apt install Apache 2. Nah, di situ kebetulan di Linux yang saya gunakan sudah terdapat Apache atau sudah terinstall Apache 2 sebelumnya. Jika belum, nanti akan ada proses yang muncul di situ dan ditunggu sampai selesai. Yang berikutnya kita akan menginstalasi MySQL atau PHP. Itu untuk instalasi MySQL atau PHP, kalau di Windows itu satu paket kita bisa menggunakan aplikasi WAM atau XAMPP. Nah, kalau yang di Linux kita akan mencoba instalasinya satu-satu. Urutannya boleh MySQL dulu, boleh PHP dulu. Kita akan coba instalasi di sini MySQL dulu. apt install MySQL min server. Nah, pada Linux kita bisa menggunakan paket aplikasi MySQL min server atau kita menggunakan MariaDB main server. Ini sama saja. Seperti itu. Kita install. Ada pilihan yes, kita pilih yes. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, proses instalasi sudah selesai. Untuk berikutnya, kita akan mengamankan MySQL kita. Kalau di Windows, default untuk masuk ke MySQL atau passwordnya itu adalah kosong atau tanpa password. Di Linux pun sama, untuk defaultnya itu tanpa password. Tetapi kalau kita menggunakan server Linux itu tentu kita sangat tidak aman jika MySQL kita atau database kita itu dibiarkan tanpa password. Nah, kita akan mencoba untuk memberikan password pada user root pada MySQL-nya. Untuk masuk ke MySQL di Linux maupun di Windows itu kita bisa mengakses melalui CLI atau command line. Perintahnya adalah MySQL, yang kita akan mengakses MySQL min u dengan menggunakan user root. Nah, di sini bisa kita lihat kita bisa masuk MySQL dengan user root tanpa password. Nah, untuk menggunakan atau mengamankan root dengan password, kita ketik perintah alter user root at localhost.
yang di-update dengan tanda petik identified by ini saya kasih contoh password yang gampang. Nah, di sini 1 2 3 4 5 6 ini adalah password root yang akan nanti kita gunakan. Kita setiap perintah pada MySQL kita beri tanda titik koma. Kita enter. Very oke. Kemudian untuk menerapkannya agar bisa digunakan kita ketik perintah flash privilege. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba exit dulu. Kita coba untuk menggunakan atau masuk ke dalam MySQL yang awal tadi kita menggunakan seperti ini. MySQL, kita ingin mengakses MySQL -u dengan user root. Di sini tidak ada embel-embel apa-apa yang berarti kita akan masuk sebagai user root tanpa password. Nah, kita lihat di sini akses denied. Kita tidak bisa masuk sebagai root menggunakan password no. Nah, kalau yang tadi kita bisa langsung masuk. Kenapa di sini sudah nggak bisa? Karena kita sudah memberi root itu sebuah password. Kita coba min p. Nah, ekstensi min p di sini berarti kita akan mengakses root ini dengan sebuah password. Enter, kita masukkan password yang kita buat tadi. Nah, di situ baru kita bisa masuk ke dalam MySQL. Di sini untuk instalasi MySQL kita selesai. Nah, tadi di awal kita bilang bahwa kita akan mencoba membuat menginstalasi WordPress dengan menggunakan Apache, MySQL dan PHP pada Linux. Kalau di Windows, ketika kita menginstalasi Exam, kita untuk mengakses MySQL itu rata-rata kita menggunakan browser yang kita ketikkan localhost/phpMyAdmin yang nantinya di situ kita membuat database kosongan dari phpMyAdmin. Nah, di Linux kita aslinya bisa membuat database kosongan dari CLI, yaitu perintahnya create database. Kita ketik nama databasenya, misalkan db_wordpress titik koma. Nah, ini perintah untuk membuat database kosongan. Nah, seperti itu. Untuk menampilkan database apa saja yang ada di sini, kita ketik perintah show databases. Nah, di sini kita bisa melihat database baru yang telah kita buat. Nah, kalau kita sudah membuat create database di sini, nanti kita tidak perlu lagi membuat database kosongan untuk WordPress kita di phpMyAdmin. Walaupun nanti di sini akan kita dicontohkan juga bagaimana cara menginstalasi phpMyAdmin agar kita juga tahu bagaimana instalasi phpMyAdmin pada Linux. Ini kita exit dulu. Langkah berikutnya kita menginstalasi Apache. Untuk menginstalasi Apache perintahnya adalah apt install php. Untuk menginstalasi Apache keliru ya di PHP. Untuk menginstalasi apa PHP jika kita tidak menuliskan versinya di sini, maka PHP yang akan diinstal adalah PHP yang terbaru. Tetapi jika kita menuliskan juga versinya, contoh PHP 7.3, maka yang akan terinstall itu adalah PHP versi 7.3. Ini biasanya jika kita menggunakan atau mau menginstalasi sebuah CMS yang itu tidak support dengan PHP yang terbaru, di situ kita bisa lihat supportnya menggunakan PHP yang versi berapa, maka di sini kita bisa menuliskannya versi yang kita inginkan. Untuk WordPress itu sudah support terhadap PHP yang baru, sehingga kita tidak perlu menuliskan versinya. Kemudian kita klik spasi lib apache 2 min-mode min php. Dalam proses dalam perintah apt install, jika antar paket yang akan kita install itu kita taruh spasi, kemudian ada nama paket lagi,
Berarti kita akan menginstalasi dua paket, yaitu paket PHP dan paket lib Apache 2 minmut min PHP. Kenapa kita perlu menginstalasi paket yang lib Apache 2 minmut min PHP? Nah, di dalam Linux itu untuk paket Apache jika hanya kita menginstalasi PHP saja itu yang terinstall adalah paket-paket PHP yang standar. Untuk paket-paket PHP yang terkait dengan aplikasi yang lain, contoh kita sudah menginstalasi Apache di sini, agar PHP-nya dapat bekerja dengan Apache, maka kita perlu menginstalasi manual seperti ini. Kita tadi juga sudah menginstal aplikasi MySQL yang nantinya juga kita butuh MySQL ini bekerja dengan PHP, sehingga kini kita spasi PHP min MySQL untuk kita menginstalasi paket PHP untuk MySQL-nya. Seperti itu. Kita enter. Pilih yes. Nanti suatu saat jika kita menginstalasi sebuah CMS yang lain, itu terkadang CMS tersebut butuh paket aplikasi PHP yang lainnya. Makanya jika kita mau menginstal sebuah CMS pada Linux, kita harus membaca kebutuhan dari CMS tersebut untuk PHP-nya ekstensi PHP yang mana. Nah, nanti kita cara menginstalasinya seperti itu. Contoh kita di sini sudah menginstal PHP standar dan paket atau ekstensi PHP untuk Apache 2 dan MySQL. Nah, di sini akan dicontohkan kita akan menginstal aplikasi yang bernama PHP MyAdmin. Kalau di Windows ketika kita menginstalasi SAM, PHP MyAdmin itu sudah otomatis dalam satu paket. Tetapi kalau di Linux tidak. Sehingga di sini kita perlu menginstal manual apt install PHP MyAdmin spasi PHP min mbstring. Nah, di sini kita bisa lihat kita akan menginstal juga ekstensi PHP yang bernama mbstring. Kenapa? Karena PHP MyAdmin di sini membutuhkan ekstensi ini untuk bekerja dengan PHP. Kemudian PHP min zip ini juga dibutuhkan, PHP min gd spasi PHP min json spasi min json spasi PHP min curl. Nah, seperti itu. Nanti di WordPress itu juga kebetulan membutuhkan ekstensi PHP yang sama untuk PHP MyAdmin, sehingga nanti ketika kita mau menginstalasi WordPress kita tidak perlu menginstal lagi ekstensi ini. Sekali lagi di sini ada PHP MyAdmin, yang akan kita install. Yang dibutuhkan adalah ekstensi PHP min mbstring, PHP min zip, PHP min gd, PHP min json, PHP min curl. Kita enter. Kita pilih yes. Mungkin di beberapa panduan yang ada di internet itu dalam perintah apt install itu ada di belakangnya kita menambahi ekstensi spasi min y. Itu artinya adalah agar untuk opsi y tadi yang ketika kita mau menginstal sebuah paket aplikasi apapun itu dia otomatis terpilih y. Nah, di sini kita pilih Apache 2 karena kebetulan web server kita menggunakan Apache 2. Kita klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini ada opsi configure database for PHP MyAdmin with dbconfig environment. Ini aslinya dibutuhkan, cuman nanti kita bisa configure
belakangan untuk db config min ini. Sementara ini kita pilih no saja, seperti itu. Nah, pada detik ini PHP admin kita sudah bisa kita akses. Nah, kita contoh, kita masukkan IP-nya dari Linux kita /php admin. Nah, di sini bedanya. Nah, kalau di Windows itu langsung otomatis masuk ke dalam PHP admin. Tapi kalau di Linux itu kita diminta untuk masukkan username dan password dari MySQL kita. Sehingga tadi kalau di sini password MySQL-nya itu rootnya itu kosong, itu biasanya tidak mau. Sehingga kita tadi di awal memasukkan atau mengeset password untuk akun root kita. Kita lanjut. Pada detik ini Apache sudah kita install, PHP MyAdmin juga sudah kita install, kemudian MySQL atau MariaDB juga sudah kita install. Nah, untuk langkah berikutnya adalah kita akan mencoba menginstal WordPress. Nah, kita WordPress di sini bisa kita download di sini. Buat Indonesia, kita bisa download di sini. Untuk WordPress-nya bisa kita klik di sini. Kebetulan saya sudah mendownloadnya sebelumnya. Saya sudah mendownload sebelumnya, saya letakkan di sini WordPress di sini, dan sudah saya ekstrak juga di sini. Nah, file ekstrak atau master dari WordPress ini tinggal kita upload pada Linux kita. Nah, kebetulan Linux yang saya instalasi di sini sudah saya install paket aplikasi untuk FTP server. Nah, sehingga di sini kita bisa langsung mengakses FTP servernya sesuai dengan akun kita masing-masing, seperti itu. Nah, ini sebelumnya hanya isinya index.html, di mana isinya adalah seperti ini jika saya akses webnya. Nah, ini seperti itu. Nah, di sini ini posisi file master WordPress-nya yang tadi saya tunjukkan, yang sudah saya ekstrak dari hasil download zip. Nah, ini bisa kita del dulu untuk yang file yang sudah ada. Yang ini kita upload ke Linux-nya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai. Detik ini, jika kita lihat di sini, permisinya itu masih 600 untuk file, kemudian 700 untuk directory atau folder. Jika kita coba akses, maka dia di sini adalah this page isn't working, ini karena kita masih belum memberikan akses yang betul untuk file dan folder yang ada di sini. Karena untuk kebetulan di server yang saya install itu FTP servernya kita menggunakan VSFTPD, di mana permission standarnya kalau tidak kita konfigur itu seperti ini. File itu standarnya adalah 600, kemudian folder atau directory itu adalah 700. Sedangkan untuk CMS atau sebuah web itu untuk hak akses file itu kita butuh 644, kemudian untuk folder itu kita butuh 755, seperti itu. Nah, kita coba di sini untuk merubah. Jadi untuk file itu kita rubah menjadi 644 hak aksesnya, untuk directory kita rubah menjadi 755. Nah, di sini kita tidak bisa merubah dari sini. Kalau kita merubah dari sini bisa seperti ini, tapi one by one. Nah, untuk mempercepatnya kita rubah dari
Linuxnya. Yang pertama, tapi langkah ini harus ekstra hati-hati. Yang pertama adalah kita masuk dulu ke dalam direktori tempat di mana file ini berada. Bisa kita lihat di sini. /home /client 2 /public underscore html. Kita masuk ke sini dulu, hati-hati. Sekali lagi, langkah ini harus ekstra hati-hati. Nah, kita masuk ke sini, /public underscore html. Nah, kalau sudah posisi di sini, kita aman. Bisa menjalankan perintah yang untuk merubah hak akses. Tetapi kalau masih di sini, masih di root, itu mohon hati-hati sekali. Kalau masih di root, kita menggunakan perintah untuk mengakses semua file dan folder, untuk merubah hak aksesnya, maka bisa jadi Linux kita tidak akan bisa diakses setelah itu. Bagaimana perintahnya? Kita ketik di sini, find spasi. Nah, kita agar cepat, kita di sini. Nah, seperti ini. Find spasi titik spasi min type spasi D, berarti kita akan merubah sebuah folder atau semua folder yang ada di dalam direktori ini dengan hak akses 0755. Ini betul perintah untuk merubah semua folder dan sub-folder yang ada di dalam direktori ini. Kita enter. Oke, setelah itu kita merubah untuk yang filenya. Nah, kita kalau tadi min D, sekarang min F, yang berarti file min type F, seperti itu. Untuk hak aksesnya 0644, kita enter. Nah, di situ ada agak jeda tadi karena memang dia merubah banyak file di dalam subfolder. Jika kita bisa melihat hasilnya di sini. Refresh, nah di sini sudah berubah menjadi 644, folder 755. Di dalamnya pun sudah berubah semua seperti ini. Nah, oke, jika kita refresh di sini, nah sudah bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke instalasi WordPress. Kita klik Ayo. Nama basis data. Nah, di sini jika bisa kita lihat di sini, coba kita masuk sebagai root dari phpMyAdmin. Nah, di sini bisa kita lihat database db_wordpress yang kita buat tadi melalui CLI di sini. Melalui CLI di sini itu sudah tampil pada phpMyAdmin-nya. Nah, kalau di phpMyAdmin, kita kan bisa membuat database-nya dari sini. Seperti di Windows database, kita ketikkan nama database-nya di sini, misalkan ada db toko create. Nah, seperti ini. Nah, tadi kalau di aplikasi melalui CLI, kita menggunakan perintah create database, seperti itu. Hasilnya sama. Nah, kita ketik db WordPress, nama pengguna root. Hati-hati di sini sandinya, tadi kita sudah membuat sandi untuk rootnya. Kalau kita terbiasa di Windows, di mana sandi itu biasanya kosong, apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Galat mengadakan koneksi basis data. Nah, ini menandakan bahwa kita keliru dalam memberikan informasi di sini. Kenapa tadi sandinya kita kosongi, padahal di situ tadi kita sudah membuat sandi untuk rootnya. Kita klik kirim. Nah, di sini ada juga perbedaan pada Windows. Kalau di Windows, langkah ini biasanya tidak ada. Karena apa? Di Windows dia tidak ada strict untuk hak akses di dalam folder kita. Di sini hak akses folder kita itu adalah 755, sehingga browser tidak bisa membuat file secara otomatis di sini. Sedangkan di sini WordPress itu dia akan atau mau membuat sebuah file dengan nama wp-min-config.php yang isinya ini di dalam folder WordPress kita. Nah, dia muncul seperti ini karena browser tidak bisa membuat secara otomatis, karena di Linux itu aksesnya 755. Browser tidak bisa mengedit di situ. Bagaimana solusinya? Kita masuk di sini, filezilla kita, klik kanan create new file, kita beri nama wp-min-config.php.
Ini filenya. Jangan lupa kita rubah aksesnya menjadi 644. Oke, setelah itu kita klik kanan view atau edit. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sebuah file dengan nama wp-config dan kosongan. Mungkin di laptop teman-teman semua atau kalian itu yang terbuka adalah notepad. Notepad biasa seperti ini, tidak masalah. Karena kebetulan di laptop saya itu saya defaultkan aplikasi Notepad++ untuk editor scripting ya seperti itu. Setelah itu kita kembali ke browser. Nah, di sini apa yang dari sini yang terblok ini kita klik kanan copy. Kalau tadi bloknya hilang misalkan seperti ini, tidak masalah, kita tinggal klik di sini, kita tekan Ctrl A biar terblok, kita klik kanan copy. Kita buka notepadnya, paste, kita simpan. Nah, Ctrl S atau file shift tadi itu ya. Setelah kita simpan di notepad, kita buka lagi FileZilla-nya. Nah, nanti ada nih, file has changed. Nah, upload this file back to the server, yes. Karena perubahan tadi masih tersimpan di lokal laptop kita, belum kita simpan di Linux kita. Sehingga kita pilih yes agar perubahan tadi terkirim pada Linux kita. Setelah itu kita kembali ke sini, kemudian kita klik nih. Setelah Anda melakukannya, kita klik jalankan pemasangan. Nah, sudah lanjut. Misalkan seperti ini. Nama penggunanya, ingat ini nama pengguna untuk adminnya web. Sandinya kita coba yang mudah saja, setuju sandi lemah, email kita, install WordPress. Oke, sudah berhasil. Ini untuk halaman adminnya. Untuk halaman depannya seperti ini. Nah, dari sini kita sudah berhasil menginstalasi Apache 2, PHP, MySQL yang kita coba untuk menginstalasi salah satu CMS yaitu WordPress. Nah, untuk tutorial kali ini saya kira cukup di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.